warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayanti, NIM E20193123. Baik, di sini saya akan mereview dari drama Chief Kim atau Good Manager untuk memenuhi UAS pengauditan 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokohnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Kim Suryong, diperankan oleh Nam Dong Min, adalah seorang akuntan berbakat yang semula bekerja di perusahaan kecil yang mengelola keuangan sebuah gangster. Kim Sung Ryong yang terkenal dengan sebutan Chief Kim adalah seorang yang pandai dan cerdik. Beberapa kali dia lolos dari jeratan hukum setelah dicurigai terlibat penggelapan pajak. Suatu hari, berkat sebuah kesempatan yang langka, Chief Kim diterima bekerja di salah satu perusahaan terbesar di Korea yang bernama TK Group. TK Group sebagai kepala divisi operasional. Tanpa disadarinya, sebenarnya dia hanyalah alat yang dipergunakan oleh pejabat-pejabat perusahaan yang lebih tinggi untuk menjalankan sebuah politik kantor yang kotor dan melibatkan korupsi dalam jumlah besar. Chief Kim adalah seorang jenius matematika sekaligus akuntan yang berbakat. Dia pernah memenangkan juara berhitung di luar kepala atau mental arithmetic dalam sebuah kuis di televisi nasional sewaktu masih anak-anak. Ayahnya adalah seorang akuntan yang jujur dan bersih yang membuatnya sering dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja karena tidak mau melakukan penipuan keuangan dan berpindah-pindah rumah dari satu tempat ke tempat lain. Cita-cita Kim Suryong adalah pindah ke Denmark karena menurutnya Denmark adalah negara yang tingkat korupsinya paling rendah di dunia. Dalam mewujudkan cita-citanya itu, Kim Sung Ryong yang biasa dipanggil Chief Kim berusaha mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk pindah ke Denmark. Selama ini dia bekerja sebagai akuntan yang mengelola keuangan sebuah gangster yang mempunyai beberapa toko dan klub malam. Chief Kim terkenal dengan kejeniusannya dan kebiasaannya menilap uang dan dari manajer-manajer toko dan klub malam milik gangster tersebut. Beberapa kali dia ditahan untuk penyelidikan dan tuduhan penggelapan pajak. Namun selama itu juga dia berhasil lolos dari hukuman karena polisi tidak menemukan bukti apapun dalam catatan keuangan yang dikelolanya. Sebelumnya, Chief Kim mendapatkan informasi dari sekretarisnya, Kwang Sok diperankan oleh Lim Hoa Yong, bahwa sebuah perusahaan besar bernama TK Group tengah membuka lowongan pekerjaan untuk posisi kepala divisi dengan kualifikasi yang tidak terlalu berat. Diam-diam, Chief Kim melamar ke TK Group dan ikut dalam tes yang diselenggarakan oleh perusahaan tersebut dengan harapan jika dia diterima bekerja di perusahaan tersebut, maka cita-citanya untuk pindah ke Denmark lebih cepat terwujud. Chief Kim lulus tes dengan hasil yang sangat baik dan dengan sedikit drama dia berusaha meyakinkan perusahaan untuk menerimanya sebagai karyawan. Pada akhirnya, Chief Kim diterima bekerja di TK Group sebagai kepala divisi operasional. Namun tanpa disadarinya, sebenarnya ada tangan kotor yang terlibat dan memang sengaja memilih Chief Kim untuk dijadikan boneka yang dapat mereka gunakan untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian pemeran kedua, Yeon Ha Kyung, diperankan oleh Ram Sang Mi, adalah seorang karyawan divisi operasional di TK Group. Ha Kyung terkenal karena dia adalah karyawan yang jujur dan bersih, tetapi Ha Kyung sering dipanggil oleh kepala manajemen etika perusahaan karena sering bersitegang dengan orang-orang di divisi akuntansi, terutama dengan manajer akuntansi Lee Kang Sik. Divisi operasional selalu tidak akur dengan divisi akuntansi. Hampir di setiap kesempatan mereka selalu berseteru. Manajer divisi akuntansi selalu merasa bahwa divisi operasional adalah subunit dari divisinya dan dia selalu berusaha membuat manajer divisi operasional Cho Nam Ho merasa kesal. Sebelum Chief Kim menepati posisinya di TK Group, kepala divisi operasional sebelumnya yang biasa dipanggil Chief Lee melakukan upaya percobaan bunuh diri, namun gagal. Saat dia masih terbaring koma di rumah sakit, Chief Lee berusaha karena Chief Lee dituduh menggelapkan dana perusahaan dan terlibat dalam perjudian ilegal. Karyawan divisi operasional termasuk Ha Kyung dan manajer Cho tidak percaya bahwa Chief Lee menggelapkan dana perusahaan dan terlibat perjudian ilegal. Mereka mengira Chief Lee tidak masuk kerja selama beberapa hari adalah karena dia sedang mengambil cuti untuk berlibur. Divisi operasional semakin menjadi
menjadi bulan-bulanan divisi akuntansi yang mengatakan bahwa perusahaan menjadi kacau karena ulah Chief Lee Ha-kyung dan manajer Cho merasa ada sesuatu yang ganjil di peristiwa tersebut. Ha-kyung juga sempat ditawari oleh Jang Hyun-soo, istri ketua Taeki Group, untuk menjadi salah satu orang kepercayaannya. Namun Ha-kyung menolak tawaran tersebut karena meskipun sebenarnya dia penasaran dengan apa yang terjadi pada atasannya dan mencium sesuatu yang mencurigakan dalam perusahaan. Ha-kyung yang sering mendapatkan teguran dan hukuman dari kepala manajer etika secara tidak sengaja sebenarnya pernah bertemu dengan Chief Kim di sebuah minimarket ketika Chief Kim habis mengikuti ujian masuk perusahaan Taeki Group. Pertemuan mereka tidak meninggalkan kesan yang bagus di mata Ha-kyung. Begitu pula dengan pertemuan mereka yang kedua, yaitu ketika Chief Kim resmi diterima di perusahaan dan akan memulai hari pertamanya bekerja sebagai pengganti Chief Lee di divisi yang sama dengan Ha-kyung. Ha-kyung tidak tahu bahwa Chief Kim yang menurutnya sangat urakan dan kurang ajar itu adalah calon kepala divisinya. Ha-kyung sempat mengira bahwa Chief Kim adalah seorang penguntit yang membuntutinya sampai ke kantor. Sejak awal melihat resume dan calon kepala divisi mereka, orang-orang di divisi operasional sudah menaruh rasa tidak suka dengan dan tidak percaya terhadap Chief Kim. Menurut mereka, Chief Kim tidak memenuhi kualifikasi standar yang sesuai dengan kriteria yang biasanya ditetapkan oleh perusahaan. Pada awalnya, dia mulai bekerja di divisi operasional. Hampir semua karyawan menunjukkan sikap memusuhi dan tidak peduli kepada Chief Kim. Kemudian yang ketiga yaitu peran sebelum memulai karirnya di Taeki Group sebagai direktur keuangan. Soyol diperankan oleh Lee Jun Ho, adalah seorang jaksa dari kantor jaksa distrik pusat Seoul yang spesialisasinya adalah dalam hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan keuangan atau penggelapan pajak, penipuan akuntansi, korupsi, dan lain-lain. Soyol terkenal sebagai jaksa yang kompeten dan hampir selalu berhasil mengungkap kejahatan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Namun kali ini Soyol tidak mau terlibat dalam penyelidikan yang melibatkan Taeki Group karena juniornya meminta bantuan kepada Soyol. Dia menampi dan berkata bahwa Taeki Group adalah perusahaan yang terlalu besar dan kuat untuk diganggu oleh penyelidikan yang dilakukan kejaksaan. Dia berpendapat bahwa juniornya yang menangani penyelidikan tersebut akan gagal. Soyol diam-diam ternyata menjalin hubungan baik dengan ketua Taeki Group, Park Hyun-do, diperankan oleh Park Yong-kyu, dan kemudian memutuskan untuk berhenti menjadi jaksa dan bergabung dengan Taeki Group. Soyol juga yang memberi saran kepada ketua Park untuk merekrut seorang yang baru sebagai ganti Chief Lee yang dilakukan untuk sebagai alat saja oleh mereka untuk menjalin politik kotor perusahaan. Soyol tidak disukai oleh direktur eksekutif Taeki Group Min Young yang merasa bahwa teritori dan kebijakan diserobot secara arogan oleh Soyol. Beberapa kali mereka berselisih pendapat termasuk tentang perekrutan Chief Kim sebagai kepala divisi operasional yang baru. Kemudian pemeran selanjutnya Hong Ga-eun adalah seorang intern atau pegawai magang yang masuk ke Taeki Group hampir bersamaan dengan bergabungnya Chief Kim dan Soyol di perusahaan tersebut. Tidak lama setelah Soyol mengundurkan diri sebagai jaksa, junior yang tengah menyelidiki dugaan kejahatan keuangan yang melibatkan Taeki Group, Han Dong-hon, merebut penyidik baru yang masih misterius. Sepertinya dia tidak menyerah dalam menyelidiki dugaan kejahatan keuangan di Taeki Group meskipun salah seorang informannya saat itu sedang dalam keadaan koma, menyebabkan upaya penyelidikan menjadi terhambat. Tidak lama setelah direkturnya penyidik baru di Accounting Crime Team 3 di Kejaksaan, GN memulai hari pertamanya bekerja sebagai staf magang di divisi akuntansi Taeki Group. Hong Ga-eun digambarkan sebagai staf magang yang sangat bersemangat namun ceroboh. Pada saat Chief Kim tengah bertemu dengan manajer Lee dan beberapa staf dari divisi akuntansi di ruang meeting untuk membicarakan tugas pertama Chief Lee, dari Soyol secara tidak sengaja dan menumpahkan kopi yang tengah dibawanya ke lantai. Meskipun tidak terlihat, tetapi sepertinya staf magang tersebut mencuri dengar percakapan antara manajer Lee dan Chief Kim. Bukan tidak mungkin kan adalah informan yang ditetapkan oleh jaksa Dong-hun untuk mencari informasi yang berkaitan dengan penyelidikannya. Song-rae membawa karakter yang aneh tapi ternyata bijak, malah membantu menyelesaikan masalah keuangan di perusahaan tersebut bernama Taeki Group. Ini juga bagus di mana
Saya yang belajar akuntansi akan tahu makna apa di drama ini, bahwa seorang akuntansi harus punya integritas dalam bekerja. Gimana? Ternyata ia mengungkapkan bahwa kasus korupsi yang terjadi di Tiki Group itu dalangnya adalah suami pemilik perusahaan itu sendiri, yaitu yang mempunyai perusahaannya, di mana seorang karyawan melakukan whistleblowing, tindakan yang dilakukan oleh beberapa karyawan untuk membocorkan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan atau atasan. Berdasarkan buku Contemporary Management Great R. Jones dan Jennifer M. George, film serial Good Manager ini mengambil teori dasar motivasi sesuai formula ekspektansi teori oleh Victor H. Fromm di tahun 1960. Teori ekspektansi atau harapan ini memberikan motivasi yang tinggi kepada para karyawan terhadap upaya yang dilakukan oleh top manajemen mengaruh kepada kepemimpinan dan performa yang tinggi dalam meningkatkan hasil. Tiki Express yang dimiliki oleh Soil memberikan harapan kepada para karyawannya berupa benefit yang lebih tinggi jika mampu memenuhi harapan dari top manajemen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.